Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Diana Putri Awalia dengan NIM 2280200018. Saya dari kelompok 5, jurusan Pendidikan Fisika kelas A 2020. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Nabila Fadliani Zalfa mengenai fikih munakahat, yaitu dasar hukum nikah mut'ah. Ibnu Katsir menegaskan bahwa keumuman Quran Surat An-Nisa ayat 24 boleh dijadikan dalil nikah mut'ah dan tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya nikah mut'ah itu ditetapkan dalam syariat pada awal Islam. Kemudian setelah itu dimansuhkan. Sebagaimana pendapat jumhur ulama berpendapat sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat ini ialah nikah mut'ah yang berlaku di awal masa Islam. Pendapat ini dikuatkan oleh qiraat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, dan Said bin Jubair. Terdapat 3 hadis yang dinyatakan sahih dalam dasar hukum nikah mut'ah, yaitu yang pertama, saat perang Khaybar pada Muharram 7 Hijriah. Riwayat pengharaman nikah mut'ah pada masa perang Khaybar dari Muhammad bin Ali yang dikenal dengan sebutan Muhammad bin Hanafiyah, bahwa ayahnya Ali bin Abu Thalib berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang mut'ah dan daging keledai pada masa Khaybar. Yang kedua yaitu penaklukan kota Mekah pada Ramadan 8 Hijriah. Riwayat pengharaman nikah mut'ah pada penaklukan kota Mekah yaitu riwayat dari Rabi' bin Sabrah radhiyallahu anhu bahwa ayahnya berperang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada penaklukan kota Mekah. Kami tinggal 15 hari. Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kami diperbolehkan untuk mut'ah. Yang ketiga yaitu pada saat perang Autas. Riwayat pengharaman mut'ah pada perang Autas atau Hunain yaitu hadis Salamah bin Aqwa berhubung perang Autas dan tahun penaklukan Mekah pada tahun yang sama. Maka sebagian ulama menjadikan satu waktu, yaitu pada penaklukan Mekah. Materi selanjutnya yaitu mengenai milkul yamin. Yang pertama, terminologi milkul yamin. Menurut Abu Bakar Jabil Al-Jazair, perbudakan sudah dikenal manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan telah dijumpai di kalangan bangsa-bangsa kuno seperti Mesir, Cina, India, Yunani, dan Romawi, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab Samawi seperti Taurat dan Injil. Budak dalam Islam disebutkan dengan istilah abd, amat, rokobah, rikob, dan mamalakat aimanukum atau milkul yamin. Abd yang dimaknai dengan al-rokik atau budak, lafaz amat bermakna al-jariyah atau budak perempuan, serta lafaz rokobah dan rikob dimaknai dengan al-abdu al-mamluk atau hamba sahaya. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa pada dasarnya lafaz rikob bermakna leher, namun berkembang menjadi bermakna hamba sahaya dikarenakan banyak hamba sahaya yang ditawan pada saat peperangan. Lafaz-lafaz tersebut terlihat dengan jelas memiliki makna yang tertuju pada term perbudakan. Berbeda dengan fase mamalakat aimanukum atau milkul yamin yang maknanya tak tertuju secara langsung pada perbudakan. Milk yamin secara harfiah artinya yang dikuasai oleh tangan kanan. Budak diistilahkan milkul yamin yang artinya kepemilikan yang kuat terhadap budak-budak karena mereka berada di bawah kekuasaan tuannya secara penuh atau orang yang berada dalam kekuasaan seseorang. Penyebab yang melatar belakangi terjadinya perbudakan adalah yang pertama yaitu perang.
yaitu wanita dan anak-anak kelompok yang berhasil dikalahkannya sebagai budak. Yang kedua yaitu kefakiran. Tidak jarang kefakiran mendorong manusia menjual anak-anak mereka untuk dijadikan sebagai budak bagi manusia lainnya. Yang terakhir yaitu perampokan dan pembajakan. Pada masa lalu, rombongan besar bangsa-bangsa Eropa singgah di Afrika dan menangkap orang-orang negro, kemudian menjual mereka di pasar-pasar budak Eropa. Di samping itu, para pembajak laut dari Eropa membajak kapal-kapal yang melintas di lautan dan menyerang para penumpangnya. Dan jika mereka berhasil mengalahkannya, maka mereka menjual para penumpangnya di pasar-pasar budak Eropa dan mereka memakan hasil penjualannya. Dan dalam Islam, sebab perbudakan hanya satu, yaitu orang kafir yang menjadi tawanan perang. Dan sangat wajar jika seorang tawanan perang dijadikan budak karena mereka sebelumnya musuh dan harus diberikan strata sosial yang rendah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.